Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahidin dari Divisi Marketing Raja Sukses Propertindo. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah mengasih umur yang panjang sehingga saya masih bisa memberikan video pembelajar pada kesempatan kali ini. Sebelumnya pada video pembelajar minggu yang lalu saya sedikit mengulas tentang 6 cara personal branding. Maka pada video kali ini pada video pembelajar kali ini saya akan sedikit mengulas tentang cara beradaptasi yang baik atau cara beradaptasi terhadap karyawan baru yang bergabung di perusahaan kita, yaitu RSP atau yang biasa kita kenal Trust Milen. Langsung aja berikut penjelasannya. Berikut 7 tips cepat adaptasi di tempat kerja yang baru. Tips pertama adalah keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman merupakan hal yang akan kamu dengar atau temui jika ingin terus berkembang. Namun, keluar dari zona nyaman juga akan membuat kamu lebih mudah ketika harus beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Ketika kamu akhirnya bisa keluar dari zona nyaman, kamu akan ditemui oleh situasi baru yang sebelumnya tidak akan terpikirkan. Semakin banyak kamu menghadapi tantangan tersebut, maka akan semakin fleksibel pula kamu nantinya ketika menghadapi atau berhadapan dengan skenario lain yang belum pernah ada sebelumnya. Tips kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Kamu juga harus aktif menjadi pendengar yang baik dan tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar tempat kerja yang baru. Dengan demikian, kamu bisa menjadi lebih paham bagaimana membuat situasi atau sebuah situasi yang harus diatasi dan tindakan apa yang bisa diambil. Dan tips ketiga adalah banyak bertanya. Ibarat pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya, itu peribahasa yang pas untuk anak yang baru atau orang yang baru mau beradaptasi. Di lingkungan kerja yang baru tidak ada salahnya kan kalau kita banyak bertanya kepada rekan kerja atau yang senior lah kita katakan. Sebagai contoh, kamu bisa bertanya kepada rekan kerja tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah pekerjaan, cara menyelesaikan sebuah masalah yang sebelumnya belum kalian pahami atau temui. Atau kamu mungkin penasaran tentang bagaimana mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Dan tips keempat adalah jangan takut membuat kesalahan. Meskipun kesalahan sering membuat kita menjadi kecil hati, membuat kesalahan sebenarnya juga memberikan banyak pelajaran berharga, kawan. Dengan membuat kesalahan, kamu bisa belajar bagaimana solusi yang tepat ke depannya saat menghadapi masalah yang sama. Jadi butuh proses ketika masalah itu datang, dan ketika kita bisa menyelesaikannya dan masalah itu datang kembali, kita sudah tahu caranya. Dan tips kelima adalah fokus pada hal-hal yang positif. Seringkali hal-hal berjalan tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita harapkan atau rencana yang sudah kita tetapkan sebelum-sebelumnya. Jika hal ini terjadi, kamu bisa fokus pada sisi positifnya saja. Ya, jadi alih-alih merasa gusar, sebaiknya ubah pola pikir dan perhatikan sisi baiknya saja. Anggap aja hal yang kamu hadapi ini merupakan pelajaran baru buat kedepannya. Dan tips yang keenam adalah belajar dari rekan kerja.
untuk bisa cepat beradaptasi di tempat kerja yang baru adalah dengan memperhatikan bagaimana rekan kerja kamu melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Maka perhatikanlah bagaimana mereka menunjukkan fleksibilitasnya di situasi-situasi tertentu. Jadi bertanyalah langsung tentang tips ke mereka terkait pekerjaan atau hal lainnya. Dan tips terakhir adalah latih kecerdasan emosional. Saat berusaha untuk cepat beradaptasi dengan tempat kerja yang baru, kamu bisa melatih kecerdasan emosional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa emosi kamu dapat selalu terkontrol dan kamu sadar akan emosi yang juga dimiliki oleh orang lain. Dengan begitu, kamu bisa membentuk sikap dan respon yang baik ketika mengalami perubahan atau beradaptasi di situasi-situasi tertentu. Nah, itulah beberapa tips atau itulah 7 tips dari saya tentang cara beradaptasi kepada anak baru atau karyawan baru di tempat kerja yang baru. Sekian dari saya, mudah-mudahan video pembelajar kali ini ada manfaatnya dan bisa lebih dicerna apa yang saya ucapkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajar selanjutnya.